Perkenalkan, saya Febriani Mukti Dewi di sini yang menjadi host pada acara podcast dengan tema Menggapai Mimpi, cerita inspiratif dari ajang kompetisi. Pada kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang luar biasa tentunya. Tanpa berlama-lama, tak kenal maka tak sayang, boleh memperkenalkan diri, dipersilakan. Halo semuanya, kenalkan nama aku Wafika Meraziza, biasa dipanggil Wafik dari jurusan Agribisnis Angkatan 2023 Universitas Diponegoro. Baik, gimana perasaan Kak Wafik hari ini? Alhamdulillah senang sekali Kak, karena diberi kesempatan buat share pengalaman ke semuanya nih. Alhamdulillah ya, Iya. sehat ya. Sehat Kak. Baik, saya akan bertanya-tanya nih kepada Kak Wafik nih, biar para audiens ini tahu nih prestasi apa saja sih yang telah diraih sama Kak Wafik nih? Untuk prestasi sendiri tuh ini dimulai dari SMA aja ya Kak. SMA tuh alhamdulillah itu menjadi selama 3 tahun itu menjadi best student atau siswa terbaik 2 jurusan IPA, dan juga dulu pernah ikut juga sih kayak lomba-lomba kayak pramuka gitu, tapi itu kan skalanya kan besar kan, nggak individu, jadi kelompok gitu, jadi kayak ya alhamdulillah juga itu juara 3. Terus untuk yang juara satunya sendiri tuh untuk di cabang olahraga sendiri itu pernah juara 1 kompetisi basket gitu, antar SMA, mewakili SMA sekolahku sendiri gitu Kak. Oh, itu keren sekali sih, tapi saya tertarik pada basket nih. Kalau Wafik nih pasti ekstra sekali sih kalau basket, kan lari-larian ya, mengejar bola, tidak mengejar masa lalu ya. Ayo, kalau Wafik nih. Terus gimana sih cara Kak Wafik nih bisa mengikuti ajang-ajang perlombaan tersebut tuh? Mungkin informasinya tuh dari mana, bisa dijelaskan Kak Wafik? Untuk infonya sendiri itu aku tuh kayak ikut kayak klub basket gitu di Rembang. Nah itu setiap ada informasi event-event atau enggak lomba-lomba sparingan gitu, kayak semua tuh diinfoin di situ gitu. Nah untuk klub basket sendiri tuh dia tuh nggak cuma dari SMA aja, dia tuh umum, bisa SD, SMP, SMA gitu. Terus ada yang masih kuliah juga masih bisa join klub gitu, klub basket itu sendiri gitu sih Kak. Jadi semua informasi baik adanya event dari sekolah-sekolah manapun, terus atau enggak kayak ada kayak popda gitu. Nah itu semua diinfoin di klub itu setiap waktu latihan gitu. Wah, itu luar biasa sekali ya klubnya ya, bisa memikat semua SMA ya? Iya, SMA juga, kuliah juga. Terus gimana sih usaha Kak Wafik itu bisa memperoleh prestasi-prestasi tersebut Kak, gimana? Kalau untuk cabang olahraga kayak basket sendiri tuh yang pastinya latihannya tuh kayak dikerasin lagi, apalagi udah mendekati kayak perlombaan itu kayak hampir 1 bulan tuh udah kayak harus dikejar latihan fisik setiap hari gitu. Apalagi kan aku ikut klub juga, nah itu ada latihan sendiri di sekolahku sendiri. Nah itu jadi kayak bisa hampir 1 minggu tuh 3 kali 4 kalian. Setiap 1 minggu tuh kita tuh mesti ada fisik gitu, entah itu kayak fisiknya tuh lari lapangan, terus atau enggak kayak lari bolak-balik. Nah itu gitu Kak. Terus untuk yang cabang yang akademik sendiri tuh mungkin kayak dari awal tuh kayak aku udah punya plan kedepannya mau gimana, mau lanjut di mana dan lain-lain. Terus kayak kalau kamu kalau mau lanjut kuliah atau mau dapet jurusannya mudah, terus kuliahnya tuh gampang. Nah itu mungkin untuk mencapai itu kan aku harus jadi best student. Nah itu yang terbaik itu ya? Soalnya tuh alhamdulillahnya kan di Undip ini kan aku masuk jurusan SNBP. Nah itu kan itu keren sekali sih Kak. Iya, alhamdulillah ya Kak. Iya, alhamdulillah banget sih. Soalnya kan menurutku tuh buat lolos SNBP tuh itu juga privilege aku sebagai best student itu. Jadi kayak
aku mau jurusan apapun tuh kayak ya udah gampang gitu kalau kayak ya udah ini soalnya yang lain pada nggak berani milih gitu. Nah itu sih kak difference banget. Udah dapat bekal ya Iya. sebelumnya ya Jadi masuk nih kuliah. ya jadi kayak apa namanya, nah jadi kayak gampang gitu masuk kuliahnya tuh gimana gitu. Itu sih kak. Terus kemudian pengalaman-pengalaman apa saja sih yang berkesan nih? Terutama buat diri Kak Bafik sendiri, pengalaman-pengalaman ketika mengikuti kompetisi, prestasi yang diraih itu apa aja sih? Pengalaman yang berkesan bisa dijelaskan Kak? Mungkin prosesnya sih kak yang paling berkesan tuh kayak kita kan belum tentu apa namanya, belum tentu tahu akhirnya tuh bagaimana, tapi kalau kita tahu prosesnya tuh kan bakal berkesan banget kan kak, kayak jatuh apa namanya, jatuh bangunnya tuh gimana gitu. Iya, Waktu pasti. kita gapai gitu, apalagi waktu yang apa namanya, yang basket itu juga kan itu kan setiap hari kayak di drill apa sparingan, setiap minggu harus wajib sparingan sama klub lain dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak wah itu parah sih, apalagi waktu hampir seminggu tuh udah harus fisiknya tuh kayak Bener-bener ya? satu minggu tuh udah parah. Harus ekstra banget itu. Iya gitu. Terus untuk yang akademik sendiri kan itu kayak prosesnya, entah itu kayak lagi masa burnout, kita lagi berat kan malas belajar itu. Nah itu gimana cara kita mengatasinya tuh gimana, kan kita harus tahu, harus kenali diri kita sendiri kan. Kalau kita lagi burnout tuh apa sih yang buat kita biar nggak burnout lagi tuh gimana gitu kan. Jadi kayak ya mungkin yang berkesan itu prosesnya itu sih kak, yang paling berkesan untuk menuju apa namanya, kita yang kita tuju tuh apa namanya tercapai gitu. Iya, pasti kalau kita ada pengalaman hukum mungkin kita harus melakukan proses-proses yang panjang agar dapat tercapai ya, seperti itu. Baik, sekarang Kak Bafik ini sedang fokus di organisasi, kuliah, atau mungkin sedang mengikuti ajang-ajang perlombaan lain nih Kak? Waduh, kalau ditanya bukan, mungkin kalau waktu kita ini kesibukannya mungkin lagi sibuk kepanitiaan sama organisasi aja. Organisasi apa aja Kak yang diikuti? Kalau organisasi, aku ikut 3 guys. Yang pertama itu aku ikut ini Forsa. Forsa ya. Forsa. Kita satu organisasi nih di Forsa nih. Forsa guys, jangan lupa join Forsa. Jangan lupa join Forsa, karena Forsa tuh emang bener-bener ya. Jadi Forsa tuh apa sih Kak? Forsa itu kayak organisasi daerah Rembang, Semarang. Jadi kayak buat apa namanya, teman-teman yang dari Rembang dan kuliah di Semarang, khususnya di Undi, Polines dan Poltekkes, jangan lupa untuk join Forsa. Soalnya Forsa tuh Menyenangkan sekali. Iya. Kegiatannya sangat padat ya Kak ya? ya apalagi waktu liburan ini, kayak waktu liburan semester ini apa namanya sangat bermanfaat banget nih, biar buat kalian yang liburan semester tuh nggak gabut gitu, jadi bisa ikut proker Forsa gitu Iya. teman-teman. Pasti dapat banyak banget sih pengalaman dari Forsa tentunya ya. Iya. Ya Kak Ulfi ya. Terus apa lagi Kak selain Forsa Kak? Terus yang kedua itu aku ikut UKM IMA SC Undip. Itu UKM Undip yang bergerak di bidang marketing gitu. Berarti pemasaran ya Kak ya? Iya, pemasaran. Kalau Kakak diajarin pemasaran gitu ya? Iya, soalnya kan lumayan relate sama jurusanku juga, nanti bisnis juga pemasaran saling kan. berkaitan gitu ya? Iya, jadi ikut UKM itu. Terus yang terakhir BEM FVP. Gimana Kak perasaannya ikut organisasi Kak? Pertama-tama rada shock sih, kayak apa namanya, harus bener-bener manajemen waktunya tuh bagus banget gitu loh. Kayak kan diantara, apalagi aku kan jurusan saintek, sedangkan saintek tuh ada kayak laprak dan lain-lain gitu, kayak harus ada iya, terus ada revisi laprak, terus ada kayak PJ bertanggung jawaban, terus ada praktikum dan lain-lain, kan takutnya kan nabrak gitu kan, apalagi kan ikut 3 organisasi gitu. Jadi kayak kalau manajemen waktunya nggak bener-bener baik, bakal keteteran sih kayak itu. Terus tadi membahas tentang manajemen waktu tuh. Terus gimana sih cara Kak Ulfi itu benar-benar bisa memanage waktu sebaik mungkin dalam mengikuti 3 organisasi ketika di kampus itu gimana? Untuk manajemen waktu sendiri itu kalau dari aku tuh, misal ada tugas apa namanya yang deadline-nya meskipun masih lama, itu harus dikerjain langsung guys. Soalnya kan kita nggak tahu tuh apa namanya kedepannya tuh, tiba-tiba oh kita ditelepon ada rapat dan lain-lain, terus ada kayak sesuatu yang mendadak yang
membutuhkan kita, misal di proker ini ternyata meskipun kamu nggak jadi ketua panitia atau nggak apa namanya yang ber-PJ-nya itu kan, kalau tiba-tiba kita dibangun kan otomatis yang urgent kan kita harus ke sana kan, ada kan. Nah itu untuk mengantisipasi apa namanya itu, kita bisa apa namanya mengerjakan tugasnya itu, misal kita dikasih tugas nih, nah itu langsung dikerjain aja guys, soalnya kalau enggak semua bakal keteteran semuanya gitu. Harus disiplin ya, tepat waktu ya, berani harus berani bertanggung jawab ya, berani mengambil keputusan atau resiko-resiko mengikuti organisasi ya. Iya, soalnya kan udah berkomitmen nih, kalau misal tujuannya kan kita gak cuma, kalau organisasi jangan organisasi saja, soalnya tuh kan ingat tujuan awal juga kan, tujuan awal kita kuliah juga, jadi kayak harus balance lah antara dua ini gitu. Terus kalau udah komitmen untuk organisasi, kita juga nggak perlu nggak usah, jangan ninggalin juga kuliahnya gitu kan. Kita sebagai mahasiswa gitu ya Kak ya. Terus aku ada tips nih Kak buat mereka yang manajemen waktunya kurang. Iya, coba boleh banget mungkin tipsnya nih dari Kak Wafik nih. Oke, para audiens dan penonton nih bisa diperhatikan ya. Gimana Kak? Oke, mungkin bisa teman-teman tuh kayak misal nih ada, kan kita dikasih tugas, nah itu kita tuh kayak misal tugasnya banyak, nah itu kita ada deadline gitu loh. Misal kita bisa taruh di kalender kita pengingat gitu loh, jadi kayak misal jam ini kita, kamu harus ngerjain ini, terus jam segini misal besoknya kamu harus ngerjain ini, meskipun deadline-nya tuh kayak masih jauh gitu kan. Terus kan kalau di prokeran tuh kayak kan kita udah dikasih tenggat kan, misal proker ini tuh di bulan ini dan lain-lain. Nah itu kan kita bisa kayak antisipasi sebelum bulan ini tuh kita tuh harus ngerasain apa dulu nih, biar proker ini nggak ganggu biar kita nggak ganggu proker yang kita pegang ini gitu. Jadi kayak sebelum itu kayak ya udah dikasih alarm kalau aku tuh pakai yang kalender note itu loh Kak. Oh iya Nah itu kayak misalnya pengingat ya. Iya, terus oh ini ini waktunya aku ngerjain ini nih dan lain-lain gitu. Jadi kayak antara kuliah sama organisasi itu jadi balance gitu Kak. Kurang lebih itu tergantung juga sih Kak sama dari teman-teman tuh enaknya gimana. Kalau aku tuh tipe orang yang harus segera aku ini sih kerjain ya. Wah itu luar biasa sekali sih Kak Wafik ini, walaupun mengikuti 3 organisasi tapi semuanya bisa tercapai dengan baik ya Kak ya. Tapi jadwalnya terkesan sangat padat sekali ya Kak ya. Dulu sempat mikir nggak sih kayak kok aku ngikutin banyak organisasi sih gitu, maksudnya kayak nanti nggak takut keteteran atau gimana sih Kak Wafik itu bisa langsung 3 loh ini. Kalau aku sendiri dulu itu sih kayak udah mikir bakal inian nggak ya, keteteran nggak ya, terus aku juga mikir lagi, terus kalau aku nggak coba sekarang tuh mau kapan lagi gitu kan. Sedangkan kan mumpung semester awal nih kayak bener masih ringan gitu ya lumayan lah, ngejar gitu lah. Kayak mumpung sekarang tuh ada kesempatan juga kan. Terus belum terlalu sibuk juga, kayak praktikumnya kayak semester 1 tuh masih kayak 2-3 1-2 gitu kan. Saya belum sepadat semester besok 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kayak ya udahlah dicoba aja dulu. Terus oh ternyata bisa, alhamdulillah, meskipun sambil ya Allah gak apa. soalnya kesempatan guys, nggak boleh terlewatkan gitu kan. Apalagi kalau ikut itu kan kayak kita jadi kayak insight-nya jadi nambah, terus wawasan kita jadi nambah juga, bisa memanage waktu, terus banyak relasi ya Kak ya. Iya, betul. Pengalaman hebat seperti itu. Baik nih, membahas tentang tips membagi waktu Pak kepada audiens sih, mungkin aku juga pengen tahu dong Kak, bagaimana sih tips dan triknya mengikuti ajang-ajang prestasi tentunya seperti basket, terus kemudian jadi yang best student, terus kayak gitu kan pastinya itu ada tip and tricksnya tuh gimana? Coba bagi sharing kepada penonton dan audiens. Untuk tips and triknya tuh kalau kalau kita kalau lolos gitu kan Kak, juara, terus untuk mencapai juaraan itu gimana? Kalau dari aku tuh yang untuk cabang olahraga sendiri yang basket itu, yang pertama itu kita tuh kan
sebelum kita tahu kita bakal ikut lomba kan kita sebelumnya kan udah latihan dulu gitu kan Kak. Udah kayak kita latihan terus dan lain-lain, kemampuan terus kayak usaha kita tuh kita maksimalin sebisa mungkin sebelum kan tujuan kita kadang tuh kan kalau kita udah hobi misal kita hobi olahraga basket. Nah kalau kita udah hobi kan pasti kita udah sayang, udah cinta banget gitu kan sama ini, udah seneng banget gitu jadi kayak kan apa namanya gak afdol kalau kita nggak ikut lomba gitu loh. jadi sih kayak udah latihan terus masa tiba-tiba nggak ikut lomba gitu kan, maksudnya Kayak sayang banget gitu kan, wah ini udah suka nih, udah suka sama ini tapi kok sayang kalau nggak ikut lomba. Jadi ya udah kita targetin lah kalau minimal, apalagi kan aku masuknya kemarin kan kayak apa namanya angkatan COVID kan Kak. Jadi kayak masih apalagi yang basket itu kan apa namanya waktunya tuh waktu aku kelas 3 SMA. udah mau lulus berarti. Iya udah mau lulus, ini kayak wah kesempatan terakhir nih, targetku buat apa namanya untuk mengharumkan sekolah gitu kan. Kayak wah kesempatan nih, yaudah bisa mungkin aku maksimalin, aku apa namanya aku powerku aku fullin gitu loh di sini gitu loh. Jadi ya udah Masih bisa-bisanya ya teman-teman semua pada nyari-nyari ikut mau kuliah di mana nih, kalau Bobik malah ngikutin ajang perlombaan basket ya Kak ya. iya gitu. Tapi jangan salah guys, selain basket itu aku juga ini Kak apa namanya balance juga sama sekolahku dulu. Harus setara lah Iya. gitu ya. Ya meskipun enaknya waktu lomba tuh kan sebelum lomba kan mesti kan ada kayak latihan terus kan. Nah itu kan kayak kita di-spend terus. Nah itu sih paling enaknya di-spend guys. Wah itu dimanfaatin dispennya karena nggak masuk kelas ya. Iya. Itu ngapel ya. Kalian tuh kayak kan mesti kayak kan itu udah jadi kayak siswa akhir-akhiran gitu kan. Jadi kayak udah kayak santai gitu. ujian sekolah dan lain-lain. ujian Iya, sekolah iya itu. Kak, itu malah sih belum ujian sekolah dan lain-lain, belum UAS juga. Jadi kayak kan itu masih kayak di drill buat Harus bisa ujian sekolah gitu kan. Harus Iya. pasti kayak ada trio-trio gitu nggak sih Kak? Iya. Waduh, keren sekali sih Kak. Maksudnya kayak lagi trio-trio juga, terus tiba-tiba harus ikut lomba juga. Iya. Itu benar-benar membagi waktunya luar biasa sekali sih Kak. Bobik ini patut dicontoh ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Terus untuk yang best student sendiri itu kan sebelumnya kan kita ini kan kayak targetin kita tuh lulusnya tuh mau kuliah apa enggak. Kalau mau kuliah kan otomatis kita harus apa namanya selama 3 tahun itu harus kita maksimalin kan, apalagi kalau pengen lolos SNBP. Nah kebetulan kan alhamdulillahnya lagi kemarin aku lolos SNBP SNBP Undip gitu kan. Jadi kalau kalian ingin kuliah terus lolos SNBP, nah itu kalian selama 3 tahun itu kalian maksimalin entah itu nilainya kalian tingkatin lagi, harus naik terus di sisi lain itu juga mungkin kalian bisa nargetin wah aku kelas 10 ini harus dapat minimal ranking 5 besar lah sejurusan gitu. Jadi kayak kalau selama 3 tahun itu kalian maksimal, nah itu kemungkinan besar kan kalian bisa jadi best student gitu kan. Kalau kalian jadi best student itu kalian bisa bisa kayak gampang gitu loh mau jurusan apa yang kalian inginkan tuh tanpa kayak takut nilainya tuh kayak kurang gitu kan. Apalagi kalau misal nih Kak Dewi itu kan misal pengen jurusan keperawatan. Nah aku juga pengen jurusan keperawatan. Nah tapi kan nilainya kakak sama nilai aku kan tinggian aku, otomatis kalau gitu kan berarti kan masih menang aku kan Kak. Nah, Nilainya gitu. lebih gede Bobik ya. Iya gitu. Iya kayak gitu. Jadi harus punya plan untuk kedepannya sih, kayak mau apa. Jadi kayak kalau kita udah tahu plannya kita Enak ya tinggal jalannya gimana gitu, tetap gitu ya. terus jadi kayak terplanning gitu loh. Kalau ya udah kalau mau itu kita tinggal usaha terus sampai tercapai gitu guys. Oh gitu guys. Jadi kita tuh dalam sekolah itu tidak hanya mengejar akademik saja, jadi non akademik juga harus terpenuhi juga ya kali Iya. ya, supaya balance lah. Karena juga kita difasilitasi, jadinya kita juga harus mengusahakan hal-hal yang
terbaik bagi diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Kak Wafid nih. Luar biasa sekali, bisa dicontoh ya buat para penonton dan audiens semua. Tapi ngomong-ngomong nih, aku juga mau ngasih info loh Kak. Kita kan sama-sama di Forsa nih. Iya. Nah, aku tuh BTW bidang mikat tau Kak. Wah, ingat guys, jangan lupa di Mikat. Jadi di mikat itu juga ada loh Kak, setiap tahunnya itu Piala Forsa tuh. Iya. Tahu nggak? Tahu, kebetulan kan kemarin juga lihat Piala Forza. Nah itu kan juga bisa tuh kayak dibuat untuk ajang-ajang perlombaan gitu Iya. kan. Itu info-infonya mungkin bareng siapa yang mau join di Mikat itu ada juga latihan olahraga juga. Iya, ya, ada Kak? badminton. Kemarin aku juga ikut badminton loh Kak di Rembang juga. Oh iya itu juga itu kan bisa tuh untuk meningkatkan skill olahraga, terus kemudian juga boleh mengikuti ajang perlombanya waktu diadain Piala Forza ya Kak ya? Iya sih. Eh, Apalagi tuh untuk yang Piala Forza tuh targetnya buat anak-anak SMA nih. nih yang lagi senang-senangnya nih Terus kan di Rembang kan jarang ada kayak event-event kayak piala kayak buat cabang olahraga gitu kan. Nah ini buat buat anak-anak adik-adik SMA Kak. adik-adik SMA nih bisa untuk bantu loncatan nih ketika kita akan mendapatkan prestasi seperti itu. Jangan lupa join di Forza ya kayak biar join sama kayak kita berdua nih. Gini gak sih Kak? Nih. Baik itu aja ya mungkin tips and triknya gimana sih caranya biar dapat prestasi dan bisa membagi waktu ya Kak Wafik ya. Ini merupakan contoh prestasi-prestasi yang udah didapatkan dari Kak Wafik. Sekian, saya akhiri podcast pada siang hari ini. See you. See you guys.